Syam Kamuruzzaman bercerita bahwa dirinya dan Brigjen Suparjo berniat melakukan pengejaran terhadap Jenderal Nasution. Kala mendengar Menpangap itu berhasil lolos dari upaya penculikan. Namun DN Aidit justru memerintahkan supaya Brigjen Suparjo segera ke Istana Negara menemui Presiden. Tim Pemeriksa Pusat atau TPRPU adalah tim khusus yang dibentuk dalam rangka menangani anggota komplotan G30S PKI. TPRPU memiliki tugas penting, yakni mengungkap tuntas peristiwa G30S PKI hingga dilimpahkan ke Mahmilub. Sebuah tugas yang tidak ringan, karena yang mereka hadapi adalah pelaku pemberontakan terstruktur dan paling berbahaya sepanjang sejarah Indonesia. Selain berperilaku keji, para psikopat G30S PKI ini sanggup menginfiltrasi ke tubuh militer. Modus infiltrasi yang mereka gunakan adalah menciptakan pertentangan sosial antar anggota militer, juga dengan menjanjikan kenaikan pangkat secara instan melalui promosi jabatan. Dan sasaran infiltrasi diutamakan ke sektor personalia di tubuh militer. Dengan dikuasainya bagian personalia, maka dengan mudah BC PKI menggunakan lini tersebut untuk menempatkan perwira binaannya ke posisi strategis. Dan sayangnya tidak sedikit perwira militer yang terbuai oleh janji-janji PKI, sehingga mereka mudah terjerumus dalam circle PKI. Dengan banyaknya perwira militer yang berhasil dibujuk untuk mengabdi kepada PKI, membangkitkan optimisme dalam diri anggota PKI untuk melancarkan upaya perebutan kekuasaan secara paksa. Dengan dibalut skill menipu level suhu, para psikopat PKI menerapkan strategi kamuflase. Skema gerakan yang penuh dengan tipu daya pun dilancarkan dalam operasi G30S PKI, sehingga sempat menimbulkan efek kejut yang luar biasa. Gerakan kudeta yang dikamuflasekan seolah konflik internal TNI Angkatan Darat tersebut hampir berhasil. Namun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, G30S PKI bisa dikalahkan. Melihat sepak terjang G30S PKI yang begitu nekat, mendorong rasa penasaran bagi kalangan masyarakat, terutama di pihak TNI Angkatan Darat dan Presiden Soekarno. Kedua belah pihak ini sempat bersinggungan pendapat pasca G30S PKI. Dari pihak TNI Angkatan Darat menginginkan keadilan, sementara di pihak Presiden Soekarno ingin agar masalah G30S PKI dianggap sebagai sebutir peristiwa dalam sejarah. Namun setelah melihat kondisi jasad 7 pahlawan revolusi memantik amarah TNI Angkatan Darat dan rakyat, sehingga mau tidak mau Presiden mengaktifkan Mahmilub. Meskipun dengan setengah hati, Presiden Soekarno tak dapat menolak desakan dari rakyat yang menginginkan penyelesaian masalah G30S PKI secara hukum. Karena dengan melalui proses hukum, maka akan terungkap siapa saja yang terlibat dalam gerakan pengkhianatan tersebut. Dan TPRPU ini yang menjadi ujung tombak negara dalam rangka mengungkap secara detail semua hal mengenai G30S PKI. Meskipun tidak mudah, namun TPRPU yang mayoritas anggotanya direkrut dari CPM
secara profesional berhasil mengungkap masalah ini dan dilimpahkan ke Mahmilub. Dalam proses hukum yang dilalui, tidak mudah bagi Taperpu untuk mengungkap perkara kudeta ini. Selain masih banyak sisa-sisa gerombolan G30S PKI yang melarikan diri, di beberapa daerah masih terjadi upaya perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok G30S PKI. Maraknya gerakan tutup mulut atau GTM yang dilakukan oleh anggota G30S PKI pada saat proses interogasi semakin menambah rumit situasi. Untuk itu, Pangkom Kamtib Maijen Soeharto memerintahkan jajarannya untuk menitik beratkan operasi penumpasan sisa-sisa G30S PKI yang masih angkat senjata. Dalam perintahnya, Maijen Soeharto berpesan agar diupayakan para pemberontak itu ditangkap dalam kondisi hidup guna merangkai puzzle investigasi yang belum lengkap, sehingga fakta bisa terungkap dengan jelas dan semua pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam proses interogasi terhadap tersangka G30S PKI, para penyidik memperoleh kesan yang berbeda. Terlebih lagi jika yang diperiksa merupakan tokoh penting dalam G30S PKI, tentunya tak mudah untuk mendapatkan informasi penting yang diperlukan oleh penyidik. Perlu menggunakan cara-cara tertentu untuk bisa membuat mereka bicara. Hanya dengan perlakuan khusus barulah mereka mau membuka mulut. Metode yang diterapkan oleh penyidik terhadap para tokoh pimpinan gerakan 30S PKI adalah dialog dari hati ke hati. Misalnya terhadap Letkol Untung selaku komandan gerakannya, tentunya berbeda perlakuannya dibandingkan dengan saat menghadapi sukarelawan pemuda rakyat. Selain mentalitas yang berbeda, kadar informasi yang dimiliki juga berbeda. Menurut Kolonel Sugondo, kesan yang diperoleh adalah sosok Letkol Untung, seorang yang kurang pintar. Wajar jika dalam menjalankan gerakan kudeta, dirinya tak memiliki kemampuan strategi yang mumpuni, tak memiliki skill untuk mengambil inisiatif, dan taat pada perintah DN Aidit. Maka dari itu, tak heran jika DN Aidit menunjuknya sebagai komandan gerakan. Karena yang diperlukan oleh Aidit bukanlah perwira yang ahli strategi, melainkan boneka yang patuh pada dirinya. Ya, sosok Aidit yang ambisius begitu mendominasi di lingkup Partai Komunis Indonesia. Berbeda dengan sosok Syam Kamaruzzaman, dalam kacamata Brigjen Sugandi, sosok Syam adalah orang yang manipulatif. Tak heran jika banyak perwira militer yang berhasil dibujuknya. Skill berargumennya cukup memadai. Berbekal kepandaian berbohongnya, dia mampu menyebar propaganda. Meski begitu, Syam Kamaruzzaman merupakan figur yang baperan, mudah ngambek jika disinggung. Ciri-ciri dia sedang tersinggung adalah tak segera menghadap ketika dipanggil oleh penyidik. Agak pendiam, namun ketika bicara sering keceplosan menceritakan rahasia partainya. Dari Syam Kamaruzzaman inilah banyak dikorek informasi rahasia terkait struktur komando G30S PKI. Mudah tersulut emosinya jika penyidik menyebutnya sebagai penyebab kegagalan G30S PKI. Terkadang penyidik sengaja mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap tokoh lainnya. Misalnya Jono yang berulang kali mengatakan bahwa DN Aidit kecewa terhadap kinerja Syam Kamaruzzaman.
Secara tegas, Syam mengatakan bahwa kepemimpinan Aidit yang sentralistik membuat dirinya tak berimprovisasi. Syam Kamuruzzaman menegaskan jika dirinya tak bisa mengambil langkah tanpa seizin DN Aidit. Padahal wewenang di lapangan sangat diperlukan mengingat terbatasnya jalur komunikasi antara Cengko 1 dan Cengko 2. Syam Kamuruzzaman justru kecewa jika dirinya dibebankan tanggung jawab atas kegagalan gerakan. Satu keterangan penting akhirnya berhasil diperoleh oleh penyidik. Namun dengan cerdik, Brigjen Sugandi mengatakan bahwa dirinya tak percaya jika DN Aidit sepenuhnya mengendalikan gerakan. Dengan tegas Syam memberikan buktinya. Syam Kamuruzzaman bercerita bahwa dirinya dan Brigjen Suparjo berniat melakukan pengejaran terhadap Jenderal Nasution kala mendengar Menpangap itu berhasil lolos dari upaya penculikan. Namun DN Aidit justru memerintahkan supaya Brigjen Suparjo segera ke Istana Negara menemui Presiden. Berdasarkan pengakuan dari Syam Kamuruzzaman, Teperpu mendapatkan bukti dalang utama dari tragedi pemberontakan G30S PKI. Itulah anggota G30S PKI di hadapan penyidik Teperpu. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.